rusyu ya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafaza nadima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin oleh Allah langkah kakinya dan duduknya bukan dari ruang kerja, bukan, tapi dari rumah masing-masing semua sampai di Masjid Baitul Hakam ini. Sebagaimana Rasul bersabda, wa kanat sholatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada mafiralahu. Sahih Muslim diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu an. Barang siapa melangkahkan kakinya ke masjid, kemudian dia sholat berjamaah, setelah itu dia duduk diam karena ada majelis ilmu seperti sekarang ini, maka langkah kakinya rahmat yang dilipatkan. Wa idza qa'ada mafiralahu, dan duduknya saat ini, terutama tadi duduk di antara dua sujudnya, duduk di antara sholat satu dengan sholat yang lainnya tadi, Allah jamin duduknya duduk yang mendapat ampunan dosa. Ini nikmat. Belum lagi Allah tambahkan nikmatnya mau bermajelis seperti ini, Allah letakkan di surat ke-58, surat Mujadilah, di ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang yang beriman, apabila dikatakan pada kalian lapangkan majelis, tadi diumumkan ada majelis ilmu bersama saya 30 menit. Ketika tadi diumumkan oleh Ustadz Mukhlis, imam kita duhur, maka Allah katakan di sini, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis tafsahu wasafilahu lakum. Kalau kamu mau melapangkan ini majelis, surat 58 ayat 11, maka semua urusanmu aku lapangkan, kata Allah. Ini janji Allah pada orang yang bermajelis. Kemudian Allah katakan lagi waladina utu ilma darajat di surat yang sama. Maka aku akan mengangkat derajat kamu di antara orang beriman dengan ilmu. Bagaimana kita bisa beramal dengan baik, beribadah dengan baik kalau ilmunya enggak punya? Karena ketika kita salah ilmu, pasti salah amal. Kalau salah amal, ibadahnya keliru. Maka bermajelis yang kita dipilih oleh Allah siang hari ini, sebagaimana Rasul juga bersabda pada hadis Bukhari, diletakkan di nomor 71, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan hati hamba tersebut di majelis untuk apa? Dijadikan tafaqquh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Semoga yang hadir siang hari ini kita benar-benar mendapat janji Allah di surat Mujadilah ayat 9, fasahilahu lakum. Kita akan dimudahkan semua urusannya oleh Allah. Kemudian mendapatkan khairiyah dari sabda Rasul Muhammad SAW, bahwa setiap langkah kita adalah rahmat yang Allah berikan untuk menutup dosa dan kesalahan kita. Dan duduk kita wa idza qa'ada mafiralahu, duduk yang mendapat ampunan dosa dari Allah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW,
Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, terutama cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara menjaga ukhuwah. Kalau kita bisa mencontoh beliau, nikmat ditambah lagi itu, nikmat ditambah lagi sama Allah. Apa itu? Hidup kita di dunia dicintai Allah, dosa dan kesalahan kita diampuni. Dan ini janji Allah diletakkan di Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, apabila benar-benar mencintai aku, katakan ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasul Muhammad SAW, yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosanya. Semoga kita yang hadir siang hari ini dan segenap keluarga kita, Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudaraku, siang hari ini saya bawakan tiga kunci sukses, sehingga kinerja kita, usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita menjadi berkah. Saya ulang, 3 kunci sukses yang mana apa yang kita kerjakan, baik itu kita sebagai karyawan, tenaga profesional, pedagang, ya, apapun ini, kalau 3 kunci ini kita pegang, maka berkah yang Allah berikan. Siapa yang memberikan 3 kunci dasar ini? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ikhlas an-niyah. Melandasi apa yang mau kita kerjakan itu dengan diniatkan ibadah. Tuh, nomor 1 ini. Jadi berangkat dari rumah ke tempat kerja, dimanapun kita mendapat tugas amanah atau pekerjaan nafkah, perdagangan sekalipun apa, niatkan. Rasul mengatakan ikhlas an-niyah, niatkan itu dengan ibadah. Nah, kalau ini diniatkan ibadah, berarti apa yang kita lakukan semua dalam kita bekerja, dalam berdagang, dalam bermuamalah, ini semua dihitung oleh ibadah, karena niatnya ibadah. Makanya Rasul bilang, faqul mu'min faqulu bismillah min kulli amal. Maka hendaknya seorang mukmin apabila dia tidak melakukan pekerjaan, faqulu bismillah min kulli amal. Ucapkan bismillah di setiap mau melaksanakan pekerjaan. Kenapa? Ketika Rasul ditanya, ya Rasul kenapa bismillah itu mengalami pekerjaan? Karena ketika engkau mengucapkan bismillah, berarti kamu menyerahkan hari ini itu pada Allah, semua urusan. Dan Allah punya janji lagi di surat 40 Ghafir ayat 44. Wa ufawidu amri ilallah inallaha basirum bil ibad. Nah, kalau kamu menyerahkan hari ini itu padaku, kata Allah, nanti aku yang ngatur, kata Allah. Nah, inilah enaknya di sini. Maka awali pekerjaan, awali amal kita dengan bismillah. Termasuk mau masuk kantor. Mau masuk kantor dari gerbang bilang bismillah gitu. Kenapa? Kita punya lubang hidung, lubang mulut, lubang mata, lubang telinga, lubang lainnya dalam tubuh kita. Secara akidah itu tempat bersembunyinya golongan jin, iblis dan bala tentaranya. Nah, kalau kita tidak bilang bismillah, berarti dia tidak keluar. Kalau kita bilang bismillah, keluar dia. Kemana? Itu cangkruk di Jalan Kalimas Baru. Gak masuk kantor dia. Terus ditanya sama koncone, apa gak melebu? Gak iso. Arek-arek pelindo muni bismillah. Gak iso melok masuk aku gitu. Nah, kalau kita gak bilang bismillah tadi, iblis ikut masuk, setan ikut masuk. Apa yang terjadi? Loh, setan bisa buat laporan rekapitulasi. Setan juga bisa ikut menyusun anggaran pembelanjaan. Tuh punya. Bahkan setan juga bisa mampu untuk membuat laporan keuangan. Tuh. Makanya bilang bismillah, niatin ibadah.
aman. Termasuk ibu-ibu yang di atas tuh ya. Apalagi kalau mau masuk plaza, mau masuk mall, mau ke pasar, termasuk yang laki-laki. Jangan lupa bilang bismillah. Kenapa? Supaya setan tidak ikut buat anggaran pembelanjaan. Karena apa? Pamitnya sama suami beli kerudung, Pak. Pamitnya beli kerudung, lupa tidak bilang bismillah. Begitu tawaf dia di mall. Pulang tawaf, keluar dari tawaf, dijemput suaminya, wis entuk kerudungi. Lah iya lali. Loh, lah terus tuh apa? Malah yang dibeli tutup panci, dispenser, taplak, spray. Yang enggak tadi dianggarkan, Pak, dibeli. Gara-gara lupa bilang bismillah. Coba kalau dia landasi itu, ini keluar semua. Termasuk pulang ke rumah. Pulang ke rumah itu Rasul pesen fakulu bismillah summa salam. Bilang bismillah sambil salam, buka pintu itu. Bismillah, assalamualaikum. Keluar dia. Kan kita tadi pulang kantor keluar masuk lagi dia yang di Kalimas Baru, yang di Perak Baru lagi ke Tubuh, melok gandol. Begitu sampai rumah kita bilang lagi bismillah, keluar lagi dia. Lah kalau tidak bilang bismillah masuk rumah, berarti sampean bawa setan ke rumah. Iya kalau satu. Lah kalau bawa satu batalion. Itu ruang tamu setan, dapur setan, ruang makan setan, mohon maaf nih, ruang tidur setan. Nah ini kalau sampai ibadah suami istri, melok loh. Udah gitu anaknya lahir betik, melepes, bulat, beriset. Anaknya sopo kayak gini. Anaknya jawab, lah sampean biar ngejak setan piro toh pak gitu. Nih, maka niatilah segala sesuatu ini dengan niat ibadah awal. Dan fakulu bismillah min kulli amal. Ucapkan bismillah. Maka kita akan terjaga oleh Allah. Berarti kita menyerahkan nih, hari ini kita dalam ibadah kita kepada Allah. Kunci pertama. Kunci kedua yang Rasul sampaikan adalah itqon al-amal. Apa itu itqon? Itqon itu kalau bahasa sekarang ini profesional. Atau bahasa dalam akidahnya sungguh-sungguh. Nah, maka ketika kita dapat tugas, dapat amanah, atau dalam berdagang, kita sungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Hadis rawahu Abu Daud 14582 diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu Rasul bersabda, "Innallaha tuhibu amalan ahadikum ida amilan yutqinahu." Allah akan mencintai hambanya yang kalau dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau cuma fingerprint tok, Pak. Tet. Yang penting aku gak telat. Nanti pulang. Tet. Yang penting sebelum waktunya sudah lewat baru aku tet. Bukan cuma itu, gak suka Allah. Tapi yang Allah suka itu yang sungguh-sungguh. Profesional bener-bener. Ini Pak ada contoh Pak. Ada contoh ini benar-benar terjadi ketika saya diundang Pak. Saya diundang di puskesmas. Saya lupa itu puskesmas atau poliklinik saya lupa. Waktu masuk ke tempat ceramahnya itu ngelewati lorong. Nah lorong ini sebelah kanan ini jendela-jendela Pak dari kaca. Kelihatan di setiap ruangan itu ada dokter sama pasiennya. Ada satu ruangan yang saya pas nengok dokternya itu meriksa pasien. Stetoskopnya itu belum di kuping Pak. Masih digantung di leher. Loh pasien ini diperiksa. Padahal ini ya nempel di kuping. Pasiennya yang ngono ambekan sisan. Nah terus saya tanya sama dokter yang ngawal saya ini. Saya tanya, dok sekarang stetoskop sudah pakai bluetooth. Oh enggak Ustaz. Lah itu enggak di kupingnya terus dari mana dengernya. Langsung gini temannya dia. Tiba-tiba turun dipasang. Nah iki dokter sak pasien nih ndak itkon kabeh loro-loro nih. Padahal yang Allah inginkan sungguh-sungguh bekerja itu. Oh ini turun nemplek neng kuping kok diperiksa. Pasien yang ngono sisan ambekan sisan. Nah itu siapa sing dirungokne sing didiagnosa kan gitu. Ini paling tidak suka Allah yang tidak profesional atau tidak sungguh-sungguh ini. Nih contoh profesional ini contoh profesional sekarang. Kenal Khalid bin Walid? Kenal? Saya kenal Pak, tapi tidak pernah ketemu. Khalid bin Walid ini panglima perang di masa pemerintahan Khalifah Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu. Manuvernya luar biasa, strateginya luar biasa Pak. Sampai dielu-elukan. Dielu-elukan oleh para sahabat. Wih ini bahaya Pak, bisa jadi kultus. Kalau jadi kultus nanti lupa pada Allah. Karena mengutamakan, kita akan menang karena ada Khalid bin Walid ini. Lupa sama Allah.
Maka dipanggillah Khalid sama Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, khalifah. Khalid, ya khalifah. Sebaiknya pangkatmu saya turunkan. Nanya dia, kenapa? Ya Umar, karena kamu sekarang sebagai panglima dielulukan. Ini bahaya. Bisa nanti syirik musyrik ke kamu gak ke Allah. Lupa nanti. Oh siap. Maka aku turunkan pangkatmu dari jenderal menjadi kopral. Pak, dari jenderal ke kopral. Sama belakangnya Pak, sama ralnya. Mestinya Pak, dari jenderal lu kalau diturunkan paling enggak kolonel lah gitu. Ini enggak Pak, dari jenderal ke kopral. Dari panglima ke barisan di depan. Jadi prajurit di depan. Apa yang terjadi? Perang berikutnya Khalid di depan. Sahabat bingung loh. Itu bukannya panglima kita. Loh kok panglima ganti? Tanya, Khalid berhenti dia. Kenapa? Kenapa kamu sekarang jadi prajurit di depan jadi kopral itu? Apa jamnya? Iya, pangkatku diturunkan. Dia tanya, siapa yang nurunkan? Khalifah Umar. Nanya sahabat, kenapa kok mau? Apa jamnya? Loh, aku perang bukan untuk Umar. Aku perang untuk Allah dan jalan ini loh profesional Pak. Tidak pangkat tidak jadi urusan Pak. Yang penting aku perang untuk Allah dan agama bukan untuk Umar. Coba Pak jenderal di negeri ini. Misalnya karena satu sebab diturunkan satu aja. Dari letnan jenderal karena suatu sebab diturunkan jadi mayor jenderal. Sesuk stroke koma mlebu rumah sakit Pak. Nih ini itkon. Yang terakhir yang ketiga setelah itu kita diskusi. Jaudah al-amal. Jaudah al-amal al-ada. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan harus membawa manfaat. Diri kita, keluarga, dan masyarakat. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan gak ada manfaatnya untuk diri, malah mendolimi diri, merusak diri, tinggalkan. Gak ada berkah. Dan manfaat untuk keluarga dan masyarakat. Nah kalau jelas-jelas jenengan kerja di pabrik kempiang itu. Kempiangnya apa? Kempiangnya botol bir misalnya. Nah bagian uang mendem-mendemnya ya enggak manfaat itu. Nanti banyak orang khomer, enggak usah ikut tinggalkan gitu. Nah jadi carilah tempat bekerja yang dimana itu harus menjanjikan bahwa apa yang kita kerjakan manfaat untuk diri pribadi, keluarga, ya sebagai nafkah dan manfaat untuk orang lain. Jadi apa yang kita kerjakan memberi manfaat juga untuk masyarakat, terutama untuk bangsa dan negara. Nah manakala tiga perkara ini kita bisa hadirkan dalam setiap kita bekerja, dalam setiap kita berdagang, bermuamalah, usaha apapun, fa insyaallah yang janji Allah dan Rasulnya, innallaha tuhibbu amalan ahadikum idza amilan yudkinahu. Sungguh Allah akan memberikan keberkahan, cinta dan bertanya pada orang-orang yang sungguh-sungguh dalam bekerja. Nah ini yang bisa saya sampaikan untuk renungan di siang hari ini. Semoga kita mampu memegang 3 kunci sukses. Melandasi bekerja dengan ibadah, sungguh-sungguh dalam menjalankan usaha kita atau pekerjaan kita, dan yang ketiga harus memberi manfaat. Kalau bisa ini janji Allah luar biasa, apa barokati samawati wal ard, akan diberkahkan rahmat ini di langit dan bumi untuk kita. Amin. Allahumma amin. Ada yang mau didiskusikan? Atau ada yang mau nambah materi? Silakan duduk sini. Oh, diskusi atau nambah materi? Oh diskusi, betul ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tertarik masalah itu tadi. Kunci sukses Pak Ustadz ya. Ini teman saya itu kemarin bilang, Pak aku tak daftar kerja di bank yo, walaupun di bank itu ada ribanya. Ya. Apa boleh Pak Ustadz kerja di bank walaupun di bank itu ada ribanya? Itu berkah ya Pak Ustadz ya? Itu aja pertanyaan saya Pak Ustadz. Baik. Jangan saya yang jawab ya. Dijawab Al-Baqarah. Ya, dijawab Al-Baqarah 275. Saya ulang. Bukan saya yang jawab ya. Ini yang jawab Allah. Alladzina yakuluna riba la yakumuna ila kama yakumul ladzi yataqabahu syaiton qallu innamal bai'u mithlu riba wa anallahu bai'al wal harma riba. Wa man ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantahafalahu masalaf wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini terjemahnya. Orang yang memakan riba
tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang gila yang kemasukan setan. Yang demikian itu karena mereka mengatakan bahwa riba itu tidak masalah, sama dengan perdagangan tadi kan nggak popo ya. Padahal Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Barang siapa yang sudah mendapat peringatan dari Tuhannya, dia berhenti, maka yang sudah itu Allah maafkan, selesai. Tapi kalau sudah diberitahu kok malah ke sana. Namun apabila sudah aku berikan dan siapa terus menjalankannya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Wis dijawab Quran, bukan jawaban saya. Nah, tugas jenengan mungkin mengingatkan teman tersebut. Sik, ayatnya ini. Coba pikirkan lagi gitu, ya. Coba pikirkan lagi. Itu ayat 275-nya. Lihat 279-nya. Nih 279-nya. Fa ilam taf'alu fa'danu biharbi minallah. Ya. Wa in tubtu falakum ru'usu awalikum ladadimuna wala tuzlamun. Jika kamu tidak melaksanakan perintah Allah tadi, wis dilarang kok masih terus, maka berarti kamu sudah melakukan pengumuman perang melawan Allah dan Rasulnya. Lo perang kok melawan Allah dan Rasulnya. Ini judulnya nyenyek tun nek jare arek Surabaya. Wong perang kok melawan Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat dolim dan tidak dirugikan. Nah, jadi kalau malah berhenti malah aman. Ya. Dah, tugasnya dengan nyampaikan Al-Baqarah 275 dan 279. Ya, ada lagi yang lain? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bekerja sebagai ibadah ini kan ada juga yang manusia ini kan diatur oleh hukum manusia bahwa hukum manusia khususnya yang BUMN dan PNS ya ada masa pensiunnya. Apakah ibadahnya juga ikut pensiun? Kalau hukumnya Allah kan pensiun ketemu Israfil. Bagus nih pertanyaan beliau nih, bagus nih. Apakah nanti kalau yang PNS begitu pensiun ibadahnya selesai? Enggak. Kan pensiun dikasih sangu ya. Dikasih sangu lah. Ada sangunya. Atau dia pandai berbekal di masa hidupnya. Masa mulai kerja. Karena dia bijak. Kalau kita tadi ikhlas ya, melandasi ibadah, terus sungguh-sungguh, kemudian manfaat, pasti sama Allah itu uangnya nggak dihabiskan, itu pasti dicukupkan. Nah, tinggal setelah sudah pensiun, Allah nggak akan mengurangi uang itu semakin habis, tapi mungkin semakin bertambah. Kok bisa? Janji Allah itu diletakkan di surat 65, ayat 2 dan 3. Begini bunyinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, kalau kamu tetap takwa padaku, beribadah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, itu kata Allah, nanti kalau ada kesulitan, aku kata Allah yang membukakan jalan keluar. Ayat ketiganya, wa yarsuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Nanti aku yang ngasih rizki dari arah yang enggak pernah kamu sangka. Nih, enggak pernah akan kamu duga rizki itu. Dan semua kebutuhanmu aku yang nyukupi. Nah, jadi bukan berarti kalau sudah pensiun wis leren ibadah. Nyenyek tun nanti. Jangan, tetap beribadah. Cuman mungkin kualitas sholatnya berbeda. Kualitas puasanya berbeda. Kalau dulu kan gemrungsung bareng kerja, kadang sholat ke susu-susu. Sekarang mungkin sudah tenang. Itu rizkinya tidak akan habis kok. Yang janji Allah ya. Yang janji Allah tidak akan habis. Malah kalau ada kesulitan dibukakan jalan keluar, diberi rizki dari yang tidak disangka, semua kebutuhan dicukupi. Dan tidak usah meragukan Allah. Ya apa ya caranya Allah? Lu ganti wedi. Sudah. Totalitas beribadah dengan baik, belakang baik. Semua Allah yang cukupkan. Ayat yang keempatnya ini. Wa may yattaqillaha yaj'al amrihi yusra. Semua urusannya tak mudahkan. Loh, coba kurang apa? Terjawab? Taib. Ya, jadi jangan habis pensiun berarti selesai ibadah. Enggak. Nanti pensiun yang terakhir Israfil ini. Ada lagi. Itu pun belum pensiun. Kenapa? Ada yauma yub'atsun. Apa itu yauma? Hari kebangkitan. Masih dipertanggungjawabkan lagi. Ya. Ada lagi?
Makasih pertanyaannya bagus. Ada lagi? Cukup? Cukup? Alhamdulillah. Ayo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.